Hai Moduers, kembali bersama saya Manuel, investment connoisseur dari Moduit. Untuk bulan Juli ini kami mengambil judul Shelter in Place, di mana kita tahu semua bahwa kondisi COVID semakin memprihatinkan dan ini membuat pemerintah harus mengambil kebijakan PPKM darurat. Nah, bagaimana situasi ekonomi global ataupun domestik saat ini? Mari kita lihat sama-sama ulasnya di layar berikut ini. Oke, mungkin saya lanjutkan ke story. Memang kasus COVID bisa dibilang memang agak tidak merata ya sekarang kondisinya di negara-negara yang perkembangan vaksinasinya bagus, ya kualitas vaksinasinya juga dengan efektivitas yang juga lebih tinggi ya, terutama yang dipakai di Amerika itu otomatis sangat mengurangi jumlah kasus yang ada gitu ya. Makanya kalau kita lihat di Amerika itu bahkan sudah tidak menggunakan masker ya, yang sudah divaksin 2 kali ya. Ya mungkin itu di sana gitu ya. Di Eropa juga beberapa negara juga sudah mulai melepas maskernya gitu ya. Dan ya kasusnya juga turun ya. Cuman bahkan mereka sudah bisa menyelenggarakan event yang cukup besar skalanya, yaitu di Piala Eropa yang boleh datang ya supporternya, dan itu memicu kerumunan juga. Ya, meskipun akhirnya juga naik lagi kasusnya di beberapa negara ya akibat itu. Jadi itu memang story utamanya. Tapi kalau di negara-negara yang lain ya, terutama kita lihat di Amerika Latin ya, itu kasusnya masih tinggi banget gitu ya. Kasusnya tinggi banget. Makanya kalau kita lihat penyelenggaraan di sini juga namanya Copa America juga stadionnya kosong ya, nggak boleh ada supporter karena kasusnya masih tinggi sekali ya. Nah, happen sama dengan Indonesia dan Malaysia yang juga kasusnya masih tinggi nih. Karena apa ya, sesimpel ini kalau kita lihat yang bagian kanan memang kita berada di range bawah, Asia ada di range bawah di mana vaksinasinya masih sangat pelan ya. Kita masih hanya di sekitar 11% sampai per kemarin tanggal 3 Juli ya. Jadi ini memang masih bottoming sekali kalau dibanding dengan peers terutama di negara-negara yang maju ya. Mungkin ini yang menjadi watchlist utama di gimana kita bisa mengejar ke angka yang lebih positif ya. Oke, mungkin itu story dari COVID and the vaccine ya. Oke, sekarang kita lihat di ekonomi US. Ya, di ekonomi US, story lainnya adalah di sana memang strong sekali ekonominya. Ya, strongnya dari mana ya? Mungkin ini indikator awal ya. Biasanya kita lihat itu manufaktur sama bagaimana orang itu percaya untuk melakukan konsumsi, dan dua-duanya naik ya. Even ini bridge level tertinggi ya, yang manufakturnya di 62, indeks konsumernya juga naik ke 127. Jadi animonya cukup tinggi untuk ekonomi itu bisa naik ya. Kemudian ini juga akhirnya menyumbang inflasi yang naik ke 5%. Tetapi inflasi yang naik ke 5% ini bisa dibilang memang inflasi yang cenderung temporer ya. Karena kalau inflasi 5% ini kan datanya di bulan Mei, itu kan memang dibandingkan dengan bulan Mei tahun lalu yang memang ekonominya drop sekali ya. Jadi tentunya belum bisa menjadi acuan ya. Bisa juga ini karena short of supply dan tingginya demand karena udah mulai pelonggaran ya. Jadi yang perlu dilihat adalah nanti inflasi-inflasi yang di saat ekonominya bukan waktu yang paling drop ya. Terutama mungkin nanti bisa dievaluasi di 3 bulan ke depan. Nah, kalau kita lihat proyeksinya sendiri, inflasi di kuartal 2 itu di 4,3%, nanti akan cenderung turun ya ke 3,9, 3,8, dan seterusnya, sehingga akan stabil di 2%-an ya. Paling tidak sesuai target dari Fed. Oke, makanya kalau tren inflasi bisa dibilang sudah agak minim ya di US. Kelihatan dari yield obligasi Amerika itu yang stabil ya. Sekarang ada di sekitar 1,44% ya. Jadi ya kurang lebih 1,4, 1,5%. Ya. Cuman karena ekonominya kuat, ya dolarnya juga kembali menguat ya. Dolar indeksnya kembali ke 92 lagi. Oke, kemudian juga pemerintah Amerika kemarin juga menyatakan bahwa sebagian anggaran yang diajukan oleh Joe Biden itu sudah disetujui di angka 1,2 triliun. Tadinya kan ekspektasinya di 6 triliun, tapi belum disetujui. Sejauh itu yang disetujui hanya 1,2 triliun, memang ini akan lebih banyak di anggaran di infrastruktur. Makanya infrastruktur related ini positif, ya, terutama juga ke komoditi ataupun green energy ya. Karena Joe Biden ini juga salah satu presiden yang pro terhadap green energy, berbeda dengan presiden sebelumnya Donald Trump yang kurang begitu mendukung energi.
Oke, kemudian dari ekonomi, pertumbuhan ekonomi otomatis juga dengan optimisme semua ini ya ekspektasinya cukup baik ya di GDP atau pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 ini Amerika mungkin bisa menjadi ekonomi yang paling tinggi nih pertumbuhannya di 10%. Kemudian nanti akan turun lagi ke 7%. Tapi semuanya yang di 2 kuartal ini memang naik ya dibanding ekspektasi sebelumnya. Oke, yang perlu di-highlight adalah memang ekspektasi obligasi di 10 tahun ini tetap akan naik sih nantinya ya. Jadi kalau sekarang ini kan masih range di 1,4-1,5, tapi secara konsensus itu rata-rata masih berpendapat bahwa obligasi US yang 10 tahun ini nanti yield-nya akan cenderung naik ke 1,7, 1,8 dan seterusnya. Ya, karena ini nanti akan ada hubungannya dengan ekspektasi terhadap suku bunga Amerika. Nah, suku bunga Amerika itu memang agak maju nih ekspektasinya nih. Kalau tadinya diekspektasi kenaikannya di 2024, dari FOMC meeting yang terakhir itu ekspektasinya maju ke 2023. Dan ekspektasi tapering adalah aktivitas di mana Bank Sentral Amerika tidak lagi membeli obligasi dari pasar dan mengurangi pembelian obligasi tersebut sampai nanti stop ya pembeliannya. Itu adalah aktivitas tapering ya. Jadi mengurangi likuiditas. Nah, kalau kita lihat yang dari suku bunga itu namanya dot plot. Jadi dot plot itu kayak survei dari anggota-anggota Fed-nya ya. Itu memang mulai banyak yang naik ya dari proyeksi di 2020 akhir ke 2 Juni 2021 itu cenderung naik ya. Dikenaikan di 2022. Meskipun mayoritas masih melihat di 2023 ini akan lebih possible gitu ya kenaikannya. Dan memang kalau dalam waktu yang lebih panjang itu ekspektasi naikannya up to sampai 2-3%. Tetapi kalau nanti di 2023 itu ekspektasinya itu hanya di maksimum sampai 1,5% ya. Itu ekspektasi untuk kenaikan suku bunga yang bisa terjadi. Tapi balik lagi ini dot plot ya. Ini nggak menjamin apapun karena ini hanya pendapat dari masing-masing member the Fed-nya. Yang akan menjadi konsiderasi yaitu inflasi ya atau kita ngomong price. Yang satu lagi adalah employment ya atau tingkat pengangguran dan juga penyerapan tenaga kerja terutama data-data seperti non-farm payroll atau jobless claim. Oke, kalau tapering itu ekspektasinya nanti di 2022 awal nih. Jadi ini akan mulai berkurang jumlah likuiditasnya. Kemungkinan ini sudah akan dikasihinnya nanti di 2021 di kuartal 3 ataupun kuartal 4 lah kira-kira. Itu nanti akan ada ekspektasi itu. Ya, ini dari source-nya dari Goldman Sachs dan juga Jarvis. Oke, jadi itu kira-kira yang penting untuk tanggal-tanggal di ya paling tidak sampai setahun ke depannya story-nya. Karena ini akan sangat mempengaruhi ke volatilitas market. Oke, Eropa sama story-nya, ekonominya kuat, terbukti dari manufacturing-nya juga naik, indeks jasanya juga naik. Kemudian dari sisi bank sentralnya atau ECB, itu mengatakan sebenarnya dia masih fokus ke pertumbuhan ekonomi Eropa dan tidak akan melakukan tapering ya. Artinya stimulus yang dia lakukan itu belum ada rencana untuk tapering ya. Namanya di sana tuh PEPP ya istilahnya stimulusnya. Ya, jadi itu kemudian ya memang sisi negatifnya adalah kasus COVID-nya naik ya karena ada penyelenggaraan yang tadi saya sampaikan ya di Piala Eropa ini sedikit membuat beberapa pimpinan Eropa itu concern ya terhadap hal ini ya. Jadi apalagi kan juga ada varian baru yang lebih cepat penyebarannya. Oke, tapi so far yang kita lihat adalah ekonominya Eropa ini masih kuat dengan nanti inflasi juga akan gradually naik lagi ke 2%. Dan tapi ini Eropa mungkin inflasinya nggak akan setinggi US ya. Kita expect hanya di 2, maksimum 2,5, and then masih akan turun lagi ke 1% nanti ke depannya ya. Oke, tapi ekonominya untuk kuartal 2 ini harusnya akan tumbuh cukup signifikan karena kuartal 2 tahun lalu drop-nya parah banget ya. Jadi angkanya makanya kelihatannya juga cukup tinggi di sini ya, di 12%-an. Oke, kalau dari Cina hampir nggak banyak cerita baru sebenarnya di China karena Cina bisa dikatakan ekonomi yang sudah pulih lebih awal dari sebelumnya. Tetapi kalau kita lihat kuartal 2 juga sama ya, mayoritas semua kuartal 2 ini pertumbuhan ekonominya kelihatannya bagus ya di Amerika, Eropa, China karena low base tadi. Nah, cuman China ini sudah mulai melakukan pengetatan ekonomi. Jadi kalau tadi Amerika sama Eropa kan masih rencana, tetapi China sudah melakukan nih pengetatan ekonominya, itu terutama di sektor finansial dan properti. Nah, kenapa? Karena ada kenaikan harga yang cukup signifikan di China itu terutama di sektor properti.
Ya, makanya ini berusaha direm supaya tidak terjadi bubble pricing ya, house pricing ya. Kemudian di sektor finansial juga sama, karena loan ini udah mulai tinggi sekali gitu ya, penyalurannya, dan ini juga berusaha direm ya. Dan sisi yang negatif juga dari China itu untuk biaya produksi atau terjadi namanya inflasi terhadap produksi atau istilah lainnya itu PPI. Jadi Producer Price Index ini mengalami kenaikan yang cukup tajam di di kuartal 2 ya terutama. Nah, ini kelihatan di sini di grafiknya ini. Itu dari kuartal 1 itu di 1,6, ini kuartal 2 ekspektasinya di 7,9 ini. Jadi artinya kenaikan biaya yang cukup signifikan, inflasinya 7,9% selama kuartal 2. Nah, kenapa inflasi ini bisa naik? Karena ada kenaikan di harga komoditas, ya. Dan banyak manufaktur di China itu yang masih mengandalkan komoditas ini sebagai sumber energi, ya, terutama energi listrik, ya. Makanya permintaan batu bara itu kan paling tinggi itu datang dari China, ya. Nah, itu karena faktor itu. Nah, sedangkan harga batu bara ini break high terus, bahkan sekarang ada di sekitar 120-an ya per Newcastle-nya ya. Nah, ini China nggak suka, otomatis karena apa? Kalau harga cost produsennya naik, ini kan pilihannya adalah yang ditanggung sama si produsennya atau di pass on ke harga. Nah, sedangkan China ini nggak mau harga itu naik. Kenapa harganya nggak naik? Karena harga barangnya jadi mahal. Ya, di saat yang sama juga China mata uangnya kan juga ingin terus dijaga tetap dalam kondisi melemah ya. Nah, itu otomatis nggak bagus ya. Jadi karena China tetap ingin jadi the big player dari sisi manufacturing-nya. Jadi China akan terus berusaha mengontrol supaya komoditas ini harganya nggak terlalu melonjak ya. Jadi itu kira-kira gambaran dari ekonomi yang ada di China. Nah, sedangkan Indonesia bagaimana? Indonesia memang kuartal 2 kita ekspektasinya akan naik di 7,3%. Ya, harusnya di atas 7% masih bisa dapat ya. Karena ya penguncian atau lockdown ini yang kita alami di PPKM Darurat kan baru terjadi di awal bulan Juli ya. Jadi harusnya masih bisa oke, tapi sayangnya nanti di kuartal 3-nya ini kalau ininya lama ya, sementara kan sampai tanggal 20 ya kalau nggak salah PPKM Darurat, kalau memang diperpanjang lagi ini akan hit lagi nih ke ekonomi kita yang sekarang juga sudah diekspektasi turun hanya di sekitar 4%-an ya. Oke, yang dari sisi kepercayaan konsumsinya masih oke ya, 104 meskipun tidak setinggi di Amerika. Kemudian dari sisi manufaktur kita agak turun ya di bulan Juni itu di 53 ya. Ini agak sedikit negatif ya karena ya balik lagi di bulan Juni akhir juga kasusnya kita udah mulai naik. Inflasi juga turun menjadi 1,3%. Penyebab utamanya adalah karena after effect dari Lebaran dan juga ditopang lagi pengurangan daya beli di akhir bulan Juni. Ya, itu yang menyebabkan inflasi turun ya. Oke, yang kemarin juga disampaikan ada penambahan PEN ya atau anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional yang direallocate dari budget-budget yang lain itu sekitar 225 triliun. Ini untuk menambah anggaran yang tahun ini ditetapkan di 699 ya. Jadi totalnya bisa mencapai sekitar 900-an triliun ya untuk anggaran ini. Oke, itu secara ekonomi. Nah, pertanyaan sekarang tadi kan story-nya adalah Amerika ada kemungkinan untuk naikin suku bunga atau melakukan tapering. Ya. Ini kejadian yang sama seperti tahun 2013 itu Amerika juga melakukan hal yang sama ya, melakukan tapering. Nah, tapi yang paling penting adalah apakah ini akan berdampak sangat negatif seperti tahun kemarin di 2013? Harusnya enggak sebenarnya kalau kita breakdown lagi. Kenapa? Karena waktu 2013 itu mata uang kita itu sudah menguat cukup banyak ya. Sejak Amerika krisis tuh mata uang kita tuh menguat banyak. Sehingga pada saat terjadi tapering, terjadi pembalikan, mata uang kita melemah banyak gitu ya. Jadi kalau dilihat dari valuasinya waktu itu rupiah kita lebih mahal ya, jauh lebih mahal secara indeks, kita sekarang lebih murah gitu ya. Ya bisa dilihat aja sebenarnya kalau sejak before pandemi sampai setelah pandemi kan sampai sekarang ya rupiah kita juga segini-segini aja ya 14 ribuan, artinya nggak ada penguatan yang cukup signifikan juga. Jadi harusnya dari sisi rupiah kita nggak sejelek itu. Kemudian cadangan devisa juga kuat, secara GDP juga jauh lebih bagus, karena kita surplus banyak selama periode pandemi. Kemudian kepemilikan asing di obligasi ini juga penting, itu hanya 23%, karena ini yang dikhawatirkan adalah pembalikan arus, kalau investor asingnya keluar dari obligasi kan, ini akan berdampak negatif ke
currency juga, tapi ini kita cukup underweight, hanya di 23%, inflasi juga rendah, real yield artinya kalau kita invest obligasi Indonesia, itu masih dapat margin 4,8% ya terhadap inflasi, sedangkan 2013 waktu itu hanya tinggal 0,64% karena sudah menguat terlalu banyak waktu itu obligasinya sebelum terjadi tapering. Oke, jadi overall kesimpulannya adalah secara makro itu jauh lebih secure ya di kondisi saat ini, terlepas mungkin hanya masalah COVID aja yang cukup mengkhawatirkan lah di situasi saat ini. Oke, sekarang kita masuk ke saham. Saham gimana ya overall yang bulan lalu perform adalah di US market ya. Secara umum itu US market terutama yang sektornya teknologi itu kelihatan naik paling banyak di bulan Juni. Makanya fund-fund yang berbasis offshore terhadap teknologi terutama di US itu yang oke. Sedangkan di Asia kurang bagus ya karena bisa dibilang malah turun. Hanya Kospi yang naik, dan di Indonesia kita masih naik ya 0,9%-an ya di bulan lalu, cuman bisa dibilang cenderung sideways sebenarnya situasinya. Nah, secara valuasi di US market itu memang dibilang murah enggak, mahal, tetapi karena stimulusnya ini masih terus berjalan, agak susah ngomong memang menunggu harga murah gitu ya situasinya ya. Kalau kita secara book value dari indeks Dow Jones itu memang sudah mencapai 4,9 kali dibandingkan dengan rata-rata 5 tahun terakhir hanya di 3,7 ya. Memang ini bisa dibilang mahal, tetapi ya that's happen gitu. Dengan kondisi sektor teknologi yang cukup booming di sekitar 3 tahun terakhir ini, memang susah membandingkan sektor teknologi dengan past condition gitu ya, karena semakin dibutuhkan dan shifting-nya itu semakin besar sekali ya, apalagi dengan era pandemi gitu ya. Jadi pemakaian teknologinya cukup besar sehingga growth-nya ya dianggap tinggi gitu. Jadi mungkin valuasi rata-rata 3,7 ini di saat ini 5 tahun ke depan mungkin bisa menjadi valuasi yang lebih tinggi, mungkin average-nya nggak seperti di 5 tahun ke depan. Jadi itu yang mau saya sampaikan gitu ya. Oke, di Indonesia ya karena kita nggak punya sektor teknologi dalam 5 tahun ke belakang, ya secara valuasi sampai sekarang pun kita belum kembali ke titik rata-rata di 2,3 kali di book value, kita masih di 2 kali. Tetapi soon kalau sektor-sektor teknologi yang mulai on board, ya terutama yang size-nya besar, seperti kita tahu yang nanti akan on board di bulan ini yaitu ada Bukalapak, kemudian nanti sampai akhir tahun ada Goto gitu ya, Gojek Tokopedia, ya ini udah pasti akan cenderung nanti naik nih, sama nih kejadiannya lewat di atasnya book value rata-ratanya nih, ekspektasi saya gitu ya. Dan ya sama juga halnya bisa juga kemungkinan nanti rata-ratanya bukan di 2,3 kali lagi tapi bisa lebih tinggi ya dengan asumsi tersebut ya karena itu happen di negara-negara yang mempunyai overweight di sektor teknologi. Oke, secara earning memang masih lebih mahal dari rata-rata sekarang di 17,9 kali, artinya ya ESG ini makanya sideways itu karena dari stocks yang ada di dalam bursa itu nggak banyak yang menarik lagi dari sisi earning-nya gitu ya. Ya, makanya sekarang fokusnya hanya ke saham-saham yang cenderung melihat new economy atau growth ke depan gitu ya. Oke, secara statistik ISG kita lihat asing itu sebenarnya positifnya masuk ya di bulan Mei, bulan Juni itu masuk terus. Di bulan Juni itu ada net play sekitar 5,3 triliun, year to date itu ada 17,4 triliun. Tetapi meskipun asing masuk ini sebenarnya asing ini bukan asing yang institusi yang punya dana yang lebih huge ya, yang lebih besar. Karena secara institusi itu turun terus. Hingga saat ini hanya di sekitar yang garis yang abu-abu ini hanya sekitar 13% nih institusi positioning-nya di bulan Juni. Ya, sedangkan dulu itu sekitar 18%-an ya ini di Juni 2019. Jadi terus mengalami penurunan. Nah, ini hubungannya dengan alokasi Indonesia yang underweight di bobotnya global fund gitu ya. Di fund global itu kita memang sangat di underweight oleh asing ya. Makanya kurang begitu positifnya di sini sehingga asingnya masuk pun hanya mengandalkan ETF atau passive fund ya. Jadi nggak masuk di aktifan ya. Tapi sekali lagi dengan ada IPO yang mega IPO mungkin saja yang ini turun menjadi 13% nantinya bisa kembali naik ya. Karena itu kan size-nya juga cukup besar ya. Nah, ini mungkin itu yang menjadi harapan sebenarnya nanti ke depan. Oke, secara teknikal bagaimana kondisi indeks? Indeks kita memang masih dibilang sideways karena terjadi kalau saya bilang ya terjadi peperangan nih ceritanya di dalam isi saham yang ada di ISG. Peperangannya apa? Ya peperangan new economy dan old economy ya. Maksud saya adalah banyak saham yang
yang dulu menjadi movernya indeks ya seperti bank-bank besar seperti BCA, BRI ya, kemudian ada namanya Unilever, Indofood yang size-nya dulu besar, itu cenderung declining atau turun, tetapi neoekonomi saham-saham yang bergerak ke teknologi ini malah, atau yang teknologi related naik gitu ya. Ya, ini jadi net off nih jadinya, yang old ekonominya turun, yang new ekonominya naik, makanya bisa dibilang jadi peperangan itu membuat perkaranya sideways. Ya, ya balik lagi. Tapi fund-fund yang fokusnya ke new ekonomi ini tetap masih bisa perform dibanding IHSG ya, karena itu yang cenderung naik. Nah, memang itu story yang happen gitu ya. Ini sudah terjadi sebenarnya dari awal tahun ini gitu ya. Dan memang masih berlanjut sampai sekarang ya, perkiranya cukup sideways ya. Kalau awal tahun sebenarnya semuanya masih naik, tapi begitu memasuki di bulan-bulan April sampai Juni itu kondisinya seperti itu. Oke, dan kalau kita lihat ya intinya supportnya itu ada di 5.900 dan 5.743, artinya kalau dekat-dekat support ini ya seperti kondisi 2 ini ya, ini boleh buy lagi. Ya, apalagi kalau turun ke sini ya, ini mungkin bisa nambah lagi posisinya. Jadi kurang lebih itu. Sekarang mungkin cenderung naik ke arah resistance yang sudah 1, 2, 3, 4 kali ya nggak berhasil naik di atas ini. Intinya kalau nanti ini bisa naik di atas ini dan stay di sini, ada kemungkinan baru kita bisa bilang market kita cenderung kembali bullish ya. Bullish itu cenderung naik dengan target 36.400-an atau 6380 yang tertingginya di sini ya. Jadi itulah kira-kira gambaran dari sisi indeks. Kemudian di bulan Juli secara statistik sebenarnya positif. Kalau kita ambil data 10 tahun terakhir, itu Juli itu rata-rata naik ya, 8 berbanding 2, dan kenaikannya sekitar 1,89% ya. Jadi ini masih ada optimisme sebenarnya di bulan Juli ini, cuman sayangnya tadi ada PPKM yang ya kita nggak tahu ya seberapa dampak negatifnya, tapi kalau kita lihat sejak pengumuman kita melihat indeks kita nggak terlalu terpressure atau turun lebih banyak ya. Nah ini bisa jadi dua hal nih, karena ada PPKM, semua orang di rumah, semuanya mungkin pada juga aktif kembali invest di saham, ya itu juga bisa menjadi satu story yang bisa disimpulkan ya. Nah, itu mungkin bisa seperti itu juga ya. Tapi memang kalau memasuki bulan Agustus September ini biasanya kurang begitu oke nih buat di saham ya. Oke, kemudian kalau lihat di obligasi, sekilas obligasi yang rupiah berkebalikan dengan yang US ya. Kalau yang rupiah itu obligasinya itu yield-nya naik. Kalau yield-nya naik berarti kan harga itu turun. Itu dari 6,4% ke 6,59%. Sedangkan kalau untuk yield obligasi yang dolar, yang valuasinya dolar Indois itu yield-nya turun, artinya malah menguat ini ceritanya. Kenapa? Kalau yield yang obligasi dolar, karena yang di US juga sama, yang dolarnya di US itu kan turun ya yield-nya, sehingga yang sama-sama mata uang dolar itu cenderung kemarin tuh menguat gitu ya. Tapi kalau yang rupiah enggak, kejadiannya malah melemah ya, karena rupiah ini kan memiliki faktor risiko dolar. Nah, dolar US-nya kan menguat kemarin ya, sebulan kemarin, sehingga itu memberikan pressure terhadap rupiah kita dan membuat yang rupiah ini cenderung dilepas sama asing gitu ya. Jadi itu yang terjadi. Memang kalau secara performance dari awal tahun obligasi belum bisa memberikan return yang cukup menarik karena year to date itu dari Bindo Index hanya 0,8% dan hanya beberapa fund saja yang bisa perform di atas ini. Nah, ini kalau yang government. Nah, makanya nanti saya akan coba lihat kalau yang tidak terlalu banyak di obligasi pemerintah itu lebih perform sebenarnya dari awal tahun ya. Oke, nah kalau kita lihat ke statistiknya, sama asing itu masih net flow masuk ke obligasi Indonesia dengan net buy sekitar 18,5 triliun. Year to date itu tercatat net buy-nya itu sekitar 13,2 triliun. Nah, ini sisi positif ya. Tetapi meskipun ini net buy-nya cukup besar, sebenarnya belum cukup memberikan dampak kepemilikan yang besar ya. Yang seperti tadi saya bilang, kepemilikan asing itu hanya di 23%. Jadi belum banyak bergerak, even dari bulan Maret itu masih sama, 23% terus. Yang naik sepanjang setahun terakhir itu adalah kepemilikan oleh bank. Nah, kenapa bank ini naik? Karena over liquidity. Bank itu kan dapat suntikan dana juga dari pemerintah nih, terutama bank-bank yang besar ya. Nah, sedangkan penyaluran kreditnya lambat banget ya, karena orang juga masih belum terlalu berani ekspansif untuk ambil kredit. Ya, di satu sisi banknya juga lebih secure untuk ngasih kredit ya sangat selektif ya, sehingga akhirnya akses liquidity ini dibelikan obligasi ceritanya. Nah, dibelikan obligasi makanya kepemilikan bank ini naik gitu ya.
Kepemilikan domestik relatively ya sempat turun, tapi juga belakangan juga akhirnya naik lagi yang retail ya. Sama Bank Indonesia juga masih bertahan di 23%-an ya. Relatively bank sudah nggak terlalu banyak beli dari awal tahun, yang banyak belinya di BI ya di akhir tahun lalu. Jadi kesimpulannya adalah kalau asing memang bisa masuk lagi ya ini bisa positif, tetapi kalau asing masih cenderung kurang begitu agresif masuknya, ya bisa dikatakan kurang oke lah buat kita punya obligasi. Nah, secara analisa seperti ini, kesimpulannya adalah kalau di obligasi kita yang 10 tahun kita bandingkan dengan inflasi, rata-rata 5 tahun terakhir, ya selisihnya itu masih at discount, itu 0,92%. Artinya harga sekarang, obligasi 10 tahun kalau sekarang itu di sekitar 6,5%, harusnya wajarnya itu ada di sekitar di bawah 6% bahkan ya, kalau terhadap inflasi. Kalau terhadap risiko, artinya dibandingkan dengan BI rate, itu harusnya masih 0,69%. Ini juga sama, berarti wajarnya kan di bawah 6%. Nah, kalau yang dibandingkan dengan obligasi US, itu bisa dibilang ya net off lah, hampir nggak ada valuasi yang cukup menarik sebenarnya kalau dibandingkan dengan obligasi US. Kesimpulannya, sebenarnya obligasi kita yang rupiah itu masih menarik ya. Tapi dengan catatan, kalau kita melihat inflasi dan suku bunga naik, ya otomatis spread-nya ini jadi mengecil gitu ya. Nah, kita ada di kondisi seperti itu sebenarnya. Mungkin suku bunga 2 tahun lagi di Indonesia bisa naik, inflasi harusnya juga akan cenderung nanti naik ya. Meskipun sekarang juga tertahan karena kasus COVID, tapi kalau kita yakin nih 1 tahun ke depan ini bisa pass on atau selesai, inflasi ini harusnya akan naik lagi. Jadi otomatis diskon-diskon ini akan cenderung turun gitu ya. Makanya saya bilang sebenarnya situasinya agak netral sebenarnya di situasi saat ini.